Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bertemu dengan saya Ainur Mudasari. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membayar fidyah. Yang pertama yang harus dipahami adalah bahwa orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah itu adalah untuk orang-orang yang memang memiliki uzur syar'i, yaitu berhalangan untuk menjalankan puasa dan itu dibenarkan dan sifatnya itu tetap. Nah, siapa saja? Ya, secara umum ada 4 golongan orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk meninggalkan puasa dan boleh menggantinya dengan fidyah tanpa mengganti dengan puasa. Yang pertama adalah orang yang tua renta, yang memang dia sudah dalam kondisi sangat lemah untuk menjalankan puasa. Yang kedua adalah orang yang hamil dan menyusui. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bekerja keras, yang memang jika digunakan untuk berpuasa itu akan membahayakan dirinya. Contohnya adalah supir truk yang sangat besar, kemudian kuli bangunan, kemudian orang yang ada bekerja di pelabuhan menjadi kuli panggul dan seterusnya. Yang itu kalau misalnya dipaksakan untuk berpuasa akan membahayakan dirinya, bahkan kalau seperti orang yang supir truk besar itu bisa membahayakan orang lain ya. Kemudian yang keempat adalah orang yang sakit menahun. Jadi 4 golongan itu tadi yang mendapatkan rukhsah untuk meninggalkan puasa dengan menggantinya dengan membayar fidyah. Nah, sekarang bagaimana cara membayar fidyah? Cara membayar fidyah adalah dengan memberikan makanan sesuai dengan apa yang kita makan dalam satu hari. Jadi misalnya kalau kita dalam sehari itu makan 3 kali, berarti ketika kita meninggalkan puasa satu hari karena udzur syar'i yang sudah saya sebutkan tadi, maka kita memberikan makan kepada fakir miskin berupa makanan 3 kali, seperti itu. Nah, membayarnya itu boleh dibayar setiap hari dan juga boleh dibayarkan sekaligus di akhir Ramadan atau ketika Lebaran itu juga boleh. Nah, misalnya dalam 1 bulan ya 29 atau 30 hari kita meninggalkan puasa. Misalnya saya karena hamil atau karena menyusui, kemudian saya dalam 1 bulan itu benar-benar tidak puasa sama sekali, maka saya boleh membayarnya di akhir Ramadan, memberikan makan kepada 30 orang fakir miskin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Syamsul Anwar di dalam bukunya Fatwa Ramadan. Itu adalah kepada mereka yang diberikan rukhsah ini untuk tidak berpuasa tetapi diwajibkan membayar fidyah, yaitu memberi makan 1 orang miskin untuk 1 hari tidak puasa dengan kadar sekurang-kurangnya 1 mud bahan pangan pokok atau 6 ons. Nah, 6 ons ini bisa berupa beras ya. Kalau kita di Indonesia makanan sehari-harinya, makanan pokoknya adalah beras, maka 6 ons ini adalah 6 ons beras. Nah, dasarnya untuk pembayaran fidyah ini adalah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang-orang yang berat menjalankannya, yaitu menjalankan puasa, adalah membayar fidyah jika mereka tidak berpuasa, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, boleh juga kita membayar fidyah ini dengan bahan makanan pokok atau dengan bahan makanan yang mentah gitu. Jadi boleh dengan beras, boleh dengan beras dan lauknya tapi masih mentah gitu. Yang penting itu senilai dengan sehari kita makan. Kemudian boleh juga kita membayar fidyah dengan uang. Yang ini dirasa kebermanfaatannya itu akan lebih luas dan lebih lama seperti itu. Kalau misalnya makan kan
sekali makan sudah habis. Tapi bisa jadi kan orang miskin yang akan kita beri makan itu dia sudah punya bahan makanan, tapi dia mungkin punya kebutuhan lain yang bisa kita bantu dengan cara kita memberikan uang. Kalau misalnya dalam sehari itu kira-kira kita menghabiskan untuk makan itu adalah 30.000 ya, maka kalau misalnya 30 hari tinggal dikalikan 30.000 kali 30. Tapi kalau misalnya standar makan kita itu lebih tinggi atau lebih rendah ya, bisa kita perkirakan sendiri. Jadi dalam sehari biasanya kira-kira kita habis berapa ribu ya kalau misalnya diuangkan, dan itu dikalikan dengan berapa hari yang kita tinggalkan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang bagaimana cara membayar fidyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.